berhadapkan sama satu situasi yang baper berlebihan gitu loh. Jadi Hmm. kadang-kadang eh, sesama rekan sejawat itu tidak bisa saling menghargai. Iya, Contoh dalam hal ini waktu yang kasus OTT iya, Mahkamah Agung, iya, bahwa advokat eh, yang menjadi pelaku itu dia menyatakan bahwa dia bersalah dan eh, dia mengikuti sistem yang salah. iya, Bukannya advokat membela, maksudnya ada empati terhadap dia, memang sistem salah kan iya. gitu. Membela atau bagaimana, tapi malah ada yang apa, makanya jangan itu nyalahin dia atau bagaimana. Itu menurut Abang gimana? Iya, Nggak ada satu sense of belonging dari sesama advokat gitu Abang. iya. Bahkan itu ada benarnya itu pernyataan yang tulus dari orang yang kena OTT Ya, kemarin ya. Itu juga mengingatkan pada semua advokat bahwa memang betul juga tidak bisa dinafikan yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalau jadi advokat itu tidak diperlukan terkenal, yang penting penting diperlukan mempunyai jaringan, hmm, sehingga siapa yang tertangkap hanya sial gitu ya. Akhirnya pengacara terkenal itu ya mesti kliennya yang mesti klien kakap lah baru dia bisa hidup, bertahan hidup, hmm, survive ya. Tapi kalau pengacara-pengacara tanggung ke bawah, setengah apa middle low, itu akan menjadi setengah mati dihantam sama yang seperti itu tadi. Nah, terus kenapa itu terjadi? Memang kita sistem sekarang ini baik terutama pada klien. Klien itu lebih suka kepada pengacara yang memenangkan perkara, bukan yang teliti hmm, menangani perkara. Itu sentuh penyakit. Jadi itulah saya katakan tadi, advokat itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia juga hidup di tengah masyarakat. Siapa? Ya pemakai jasa advokat. Ya kalau pemakai jasa advokatnya dia harusnya mesti menang dan dia nggak lewat advokatnya juga dia bisa jalan sendiri, gitu ya. Nah, inilah juga bagian daripada kuman-kuman yang merusak ya sistem peradilan ini. Tetapi kalau sistem peradilan itu minimum ya pastikanlah kalau di Mahkamah Agung paling tidak semuanya jujur dan adil. Hukum ditegakkan. Nggak banyak kan hakim agung, nggak banyak. Semua kan nanti bermuara ke situ. Mereka itu kalau janganlah sampai lagi membelokkanlah urusan karena sesuatu. Karena benteng terakhir kita itu di Mahkamah Agung. Ya polisi, ya jaksa, ya pengacara, ya kan semua kepentingan, ada keberpihakan. Pengadilan tinggi ngarep, pengadilan negeri ngarep pengadilan tinggi. Nanti pengadilan pengadilan tinggal, ya Mahkamah Agung kan masih ada. Lu nggak apa-apa dulu, Mbak, kasasi aja kalau lu nggak puas gitu kan. Tapi kalau udah kasasi, masih juga tidak bisa lurus dan benar. Yang saya takutkan di pengadilan kasasi hanya satu. Muatan perkara mereka itu terlalu banyak. hmm. Tidak seimbang lagi dengan jumlah kemampuan Oke, personil. Sumber dayanya terlalu tidak berimbang dengan perkara, ya, sehingga mereka kalau sudah putus PNPT sudah apa? Sudah sudah kalah 2-0 lah gitu ya. Kecenderungan hakim agungnya ada 2-0 apa? ya udah Tanya deh gitu. panitranya, udah deh lewatkan. Nah, yang penting bakinya mereka terpenuhi. Rusaklah republik kalau kasihan orang kalau nggak udah punya rumah, diakal-akalin di PN, diakal-akalin di PT, menang. Sehingga dari tadinya rumahnya dari nenek moyangnya dia sudah di situ. Datanglah panitera nanti mengeksekusi, menangis sedemikian rupa. Siapalah yang nanggung dosanya ini? Bayang nggak itu? Digusur dia dari rumahnya. Hanya karena tempatnya itu mau dibuat oleh konglomerat misalnya jadi mall. Ya kan? Tadinya hanya punya girik dia yang sana tahu-tahu mendadak punya sertifikat. Kalah lagi girik sama sertifikat. Kalau ini tidak dijaga di Mahkamah Agung, lah kemana lagi rakyat itu lari? Kemana gitu loh. Frustrasi, gitu ya kan? Frustrasi. Nah, terhadap penegakan hukum memang ada di dalam jobnya judikatif. Tetapi pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran di negara ini, gitu loh. Tanggung jawab presiden itu selaku eksekutif. Pengadilan yang baik adalah tanggung jawab presiden juga. Jangan lemparkan itu kepada ketua Mahkamah Agung. Kesejahteraannya sistemnya didukung.
Infrastrukturnya bagaimana? Terutama infrastruktur menciptakan adanya transparansi, adanya kontrol, adanya kepastian beracara gitu. Dan perlindungan untuk mereka juga ya. Ya, terutama perlindungan bagi mereka yang jujur mau mengaku ada berorang, ada yang korupsi aja ya mesti diperhatikan itu. Iya, ya aman. Abang saya mau berbicara tentang fenomena yang terjadi sekarang ini. Hmm, Abang juga tahu, dan itu teman-teman abang juga. hmm, eh Sebagai contoh yang ribut-ribut di TV, ya, terus yang sudah dia mungkin lupa bahwa dia itu adalah advokat dan menyandang profesi yang terhormat, yang menjelek-jelekan eh, rekan seprofesi, rekan institusi seprofesi lain. dan institusi lain penegak hukum lainnya. Ya. Jadi ini menurut kamu fenomena apa sih? Pertama tadi dari revolusi teknologi informasi ya. Sekarang ini kan kita ini negara paling bebas berbicara, bebas menghina bahkan. Iya, iya. Ya, jadi udah masuk kita sampai kita bebas Tapi berbicara. kalau nggak viral nggak jalan loh, Mang. Ya, ya itu juga. Itu juga Memang ya. itu nasib orang juga bisa viral. Ada banyak kasusnya yang lebih sedih, sadis dari itu, Iya. tapi tidak viral-viral juga. Ya, jadi nasib-nasiban juga jatuh pada nasib ya. Negara yang sejahtera tidak demikian. Orang tidak dijatuhkan pada nasibnya. Equality treatment itu mestinya ada ya. Kesamaan dalam pelayanan tentunya mesti ada. Kenapa itu bisa terjadi? Ya memang negara membangun itu selalu demikian. Di Amerika juga terjadi, cuman kalau kita bandingkan lebih banyak mana kasusnya, lebih banyak di negara-negara berkembang seperti Indonesia, ya, karena sistemnya belum menjangkau banyak hal sampai ke bawah-bawah. Katakanlah bantuan tunai ya untuk orang-orang yang tidak mampu dialirkanlah terus ke kepala desanya ngasih ke saudara-saudaranya, jadi siapa yang bisa mengontrol itu? Nah, itulah infrastruktur mesti dibangun, data yang kuat, siapa dan bagaimana caranya pemerintah mendistribusikan itu sampai ke bawah. Sehingga ada rasa keadilan itu. Keadilan itu tidak hanya ketika orang perkara di pengadilan. Tidak itu saja. Keadilan itu banyak hal ya. Ya, keadilan masyarakat ya, keadilan pelayanan pemerintah juga. Itu harusnya mesti jadi bagian dari apa yang menggejalanya. Memang Indonesia masih perlu perjuangan mensejahterakan masyarakatnya. Itu tadi kembali, cobalah pemerintah kita itu membangun pemerintahan yang berbasis hukum. Dibenahi hukumnya dengan baik. Tapi Benahi fakultas hukumnya. tapi menjadi masalah dari 2 periode kepemimpinan presiden kita, itu hukum itu menjadi nomor 2 atau nomor 3, Mas. Ya, Di itu Pak Jokowi itu soal saya saya infrastruktur saya sebentar, ekonomi. saya sebentar. Infrastruktur ekonomi. Iya, Eh, Waktu itu makanya saya ingat waktu almarhum Pak Yana Pur masih hidup bahwa dia mendambakan bahwa ada yang mengatakan bahwa hukum itu adalah panglima. Nomor satu itu iya, pembaruan hukum atau apapun itu. Cuman apa peran dari advokat yang Amang harapkan akan iya. Ya, seharusnya memang kalau seperti di Amerika, regulasi itu 70% lahir dari konstitusi itu, buah aturan hukum itu dari kelompok advokat di Hmm, Amerika ya. hmm. Yang melahirkan itu adalah advokat dan mereka Di diberi Senat gitu ruang, ya. ya, diberi ruang untuk masuk di parlemen. 70% penghuni Senat Amerika itu advokat. 70% presiden Amerika itu berasal dari yang pernah lah menjadi advokat. Nah, itu saya katakan tadi Rizka, kalau yang namanya nasib orang rakyat Indonesia itu mungkin suatu saat kita harapkan pernahlah presiden Indonesia ini yang berbasis advokat benar Advokat. ya. Artinya yang punya willing seperti ya Tiam Hin lah moralnya atau seperti Buyung Nasution ya jadi presiden yang punya moral bargaining bahwa hukum adalah panglima. Saya katakan tadi di awal, apa sih yang disebut hukum sebagai panglima? Ya kalau mau sungguh-sungguh dipelajari hakikat hukum itu akan menuntun kita berdisiplin.
Kalau kita suruh anak kita makan tepat waktu, tidur tepat waktu, itu juga hukum sosial. Nggak bisa kita dengan otoriter tunjuk-tunjuk anak kita supaya tidur jam sekian, makan jam sekian. Hukum apa yang mesti kita terapkan supaya anak ini dengan terpersuade dia menjadi patuh terhadap aturan-aturan di rumah. Katakanlah kalau habis makan bisa nyimpan piring sendiri, ya. Belajar Dan itu mandiri. ditanamkan sejak dini. Harus. Nah, semua hukum itu juga sama. Kan tadi saya katakan dimulai kalau saya turun satu step lagi kebiasaan melahirkan moral di kebiasaan-kebiasaan baik melahirkan moral, moral yang baik itu melahirkan etika, Etika. etika yang baik itu melahirkan norma, norma itu akan dirumuskan dalam undang-undang. Undang-undang ini dijalankan harus melihat ya empat pilar di bawah ini. Percuma ini semua bagus-bagus, tapi operatornya tidak punya moral, tidak punya kebiasaan yang baik, buruk misalnya. Kalau kebiasaan kita buruk begitu, bos kita nggak ada, terus kita ambil begini, ya kan repot itu. Karena tidak dilatih bahwa jangan kau mengambil yang bukan hakmu. Nah, itu tidak ada. Itu yang maka saya begitu setuju banget ketika Pak Jokowi mencanangkan porsi pendidikan moral itu harus lebih diperbesar dari sains. Oh, saya senang sekali. Dalam hati saya gimana lah ide ini diwujudkan gitu. Dan kapan ide itu akan Iya, diwujudkan dan gitu. kapan itu akan menjadi kenyataan. Iya, Amang. Etika itu kan diajarkan di pendidikan. Ya. Kalau kita AI itu PPA, Hmm. mungkin organisasi lain PKPA. Tapi menurut survei hanya ada beberapa yang masih mengajarkan etika kepada calon advokat. Hmm. Nah, itu eh, banyak advokat yang tidak lagi mengajarkan masalah etika. Hmm. Makanya jadi kayak gini. Menurut Amang, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan profesi ini? Karena eh, kita harus berpikir bagaimana nasib calon advokat yang mau masuk menjadi advokat. Ya, pertama dari rekrutmen dan yang kedua adalah pemberian sanksi. Pemberian Ya, sanksi. harus pemberian sanksi. Selama kalau rekrutmen itu udah pastilah ya. Maka tadi saya bilang, saya setuju dengan konsep Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli bahwa di hearing dengan Komisi 3 itu mengatakan bahwa kita tidak bisa larang orang berorganisasi karena Undang-Undang 45 menjamin kebebasan berserikat dan berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Tetapi ketika dia masuk kepada tataran eh, rekrutmen, dia menerima calon-calon advokat, terus pendidikan, itu rekrutmen ya pendidikan, terus pemberian sanksi, ya. Itu harus di dalam satu dan lembaga yang sama. Itu yang tiga itu harus itu mesti ada. Ya, kalau yang tiga ini masih tidak ditertibkan, akan terjadilah bukan lagi ini hanya tidak bertumbuh menjadi lebih baik. Ini malah akan menjadi mesin yang sangat jahat, akan memakan yang bermoral baik itu berubah menjadi jahat. Pemerintah perlu tahu ini. Cara rekrutmen tidak ada penindakan, ya kan? Karena ini sekarang kalau ditindak di satu organisasi advokat, kan akan diperiksa. Loncat aja dia mundur, nggak bisa diadili. Pindah aja ke organisasi yang baru, organisasi yang memerlukan anggota. Ya dia nggak periksa. Diamin aja itu perkaranya. Nah, kalau begini terus apa? Artinya pemberian sanksi tidak ada. Orang nggak usah takut dong melakukan kejahatan. Ya paling kalau ada pidananya ya dipolisikan. Ya kan? Bisa begini. Ya kan? Ya kalau ini nggak dibenahi, ya pemerintah ya mesti berpikir begini, Rizka. Apa perlunya sih dibenahi advokat ini? Kalau nggak dibenahi lalu siapa yang rugi? Apa advokat yang rugi apa masyarakat? Masyarakat pencari keadilan yang rugi. Pengadilannya moralnya akan hancur, jaksanya moralnya akan hancur, digerogotin oleh virus-virusnya advokat. Demikian juga polisinya. Ini akan menjadi mesin yang sistematis nanti akan merusak. Ya, yang hakim juga, jaksa juga, polisi juga kan manusia. Ya kan? Ya. Sementara orang kalau sudah berperkara matanya gelap, katakanlah itu klien, dia maunya menang. Tapi di antara mereka kan tidak semua penjahat, ada juga yang memang menuntut haknya, dia benar, dia jujur,
tapi tidak ada yang memberikan bantuan hukum atau yang jasa hukum untuk melindungi atau menyuarakan secara yuridis melalui pengadilan. Itu. Jadi kalau itu selama ini advokat tidak dibenahi, sistem rekrutmennya, penindakannya tidak dibenahi, maka ini datanglah nanti segerombolan advokat yang akan menggigit semua advokat-advokat yang baik, merontokkan mereka, dan akan merontokkan hakim, merontokkan jaksa, merontokkan, dan siapa yang akan berkuasa adalah penjahat yang mempunyai uang. Dan itu hampir terjadi sekarang. Dan sudah sebagian, Oh, sudah terjadi ya. dan sudah Sudah terjadi. terjadi. Sudah terjadi. Bahaya. Ya, saya harapkan Menteri Kehakiman maulah. Kalau ini kita ajak diskusi lah. Ya. Tapi dilematis juga kan, Abang. Oke. Advokat kan langsung bersuara keras bahwa kami mandiri, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan. Makanya dengarlah, tidak semua seperti itu berpikir. Coba makanya bikinlah partial meeting. Katakanlah dua tiga organisasi, hearing dulu. Kita sharing ya, apa sih yang terbaik untuk Ya mungkin membenahi? nanti Amang, AAI yang Sharing, bisa memfasilitasi coffee bisa, morning, ya bisa. undang para organisasi Iya, advokat itu. sangat, sangat. Udah kita mulai dengan peradinya, apa yang dipimpin Pak Luhut. Kita bikin apa? Gathering atau apa coffee morning. Ya, Amang, profesi ini kan berdampingan sama yang namanya duit. ya, Kalau mau kaya jadi advokat aja, ya, ya kan? Karena eh, yang dilihat dan yang dicontoh role modelnya adalah advokat-advokat kaya ya. dalam tanda petik. Iya, Abang tahu kan? Mercy-nya mobilnya Ya, banyak ya kan? ya. Nah, Jadi itu. cincinnya berlian tuh, ya kinclong-kinclong gitu ya. Tapi menurut Amang, apakah kita masih relevan saat ini untuk berbicara mengenai integritas seorang advokat? Relevan masih tetap. Kita tidak boleh diam, tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Ini masa aja. Masa nanti kita juga akan berubah. Seperti orang dulu ada disco ya, disco fever, demam disco ya Betul. kan tahun 70-an. Nah, terus ada break dance ya. Lewat aja juga, ada masa. Ini sekarang masa di mana advokat dulu zaman Yap ini itu satu advokat dengan advokat yang lain tabu. Kemarin ini hakimnya anu ini bisa di lapangan anu polisi itu bisa itu zaman dulu itu tabu nggak pernah dengar lah Haryono yang lain-lain Buyung nggak pernah ngomong lah yang gitu-gituan. Sekarang ini udah nyodor-nyodorin diri juga banyak. Aku bisa menangkanlah perkaramu itu nanti di Mahkamah Agung. Ya, kalau ada kesulitan, telepon aku ya. Jadi ada udah saya bilang itu tadi, dia yang penting memiliki jaringan. Aduh, saya pikir juga dalam hati saya, inilah bagian bagian sisi buruknya, sisi gelap ya. Sisi gelap dari pengacara yang mau terjebak. Nah, terus kenapa perlu uang? Kita juga semua perlu uang. Ya. Kantor ini juga kan bayar biaya maintenance-nya, ya kan? Bayar pegawai. Tetapi apakah harus dengan berbuat curang? Harus membuat tidak terpuji. Masih lain apa aja yang mau, ya kan? Dudukkan dong perkaranya dengan benar, ya kan? Urusan dia hak lain itu mau bagaimana urusan dia, tapi kita hanya urusan jasa hukum toh. Aku sajikan kau jasa hukum, jalannya seperti ini. Kalau kau harus mengaku-ngaku aja lah, udah ngapain susah. Kalau yang begini mah sudah terbukti gitu kan? Gitu. Amang, advokat kan memiliki peran dari masa ke masa. Sama seperti buku yang sedang kami tulis dan Amang juga berpendapat di situ Hmm, bahwa dari zaman Cicero hingga zaman kemerdekaan advokat punya peran yang sangat penting. ya. Tapi apa peran advokat saat ini? Ada pilihan Amang, tukang ribut, lobby, tukang lobby, atau memang berprestasi dalam hal meluruskan hukum? Kalau menurut Amang? Ya saya yang kedua lah, jadi lebih banyak sekarang itu maklar kasus. Sangat menjengkelkan, sangat menjengkelkan. Nggak, kalau bilang lobby mah terlalu terhormat lah. Terhormat ya. Iya, maklar kasus. Dan sekarang Markus, untuk masyarakat termarginal dalam
tanda petik, LBH kita sudah kuat, Ya, tapi, banyak yang lupa dengan pasal 24 Undang-Undang Advokat. ada 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 dilematis soal ini. Maka AAI akan mengembangkan semua pos bantuan hukumnya di seluruh cabang dan mewajibkan semua ketua DPC menjadi ketua pos bakum di wilayah pengadilan masing-masing. Wajib gitu ya, mandatori ini ya, Pilot supaya Project Jakarta karena Timur. pilot project kampus saya pos bakum Jakarta Timur ya. Saya tahun Dan Amang 84. lahir dari sana. Saya beracaranya mantap dari situ ya. Saya nggak boleh nafikan bahwa itulah terus saya setelah kampus S1. Footprint Amang ya Ya, di situ ya. ya footprint saya ada di Sekarang situ. dilanjutkan oleh Bang Dharma, Ya, Kuta sudah Besi. ke Raja Sitorus. Nah, ini apa masterpiece ini akan saya pakai sebagai contoh dan karena memang saya masih fokus terhadap pembentukan pemulihan dulu cabang-cabang yang selama ini vakum atau mati suri. Kalau setelah itu udah settle, barulah nanti saya November ini, November paling lambat, November akhir, saya sudah akan mulai PPA ya. Hmm. Ya, udah mulai PPA, udah mulai aktif kerjasama dengan Universitas Pajajaran yang akan berlaku ke seluruh Indonesia dan juga barulah tahun depan saya perhitungkan paruh waktu mulai Juni tahun depan barulah ini bisa pos bantuan hukum. Begini ceritanya kenapa pos bantuan hukum perlu. Sekali waktu saya kedatangan saudara yang lama saya sudah tidak tahu. Ternyata dia sudah sebatang kara, bapak ibunya sudah mati, saudaranya dari Halmahera Lepun. Bahwa adiknya ditahan karena kasus narkoba. Dia beli satu linting apa gitulah. 30 miligram apa gitu, sabu-sabu dibagi bertiga, totalnya 150.000. Datanglah saya sudah duga-duga lah. Saya datanglah ke kantor polisi. Saya bilang, Pak, kalau di proses ini, saya kira, saya sudah temui juga, Pak, saudara ini, saya tidak datang dengan baju saya sebagai advokat, tapi mereka tahu juga saya advokat. Saya, Siapa nah, yang nggak kenal Amang? ya itu akhirnya efeknya seperti itu. Nah, akhirnya saya nggak berani menyodorkan diri untuk membela. Saya carikanlah bantuan hukum. Dia pun nggak mau pakai pengacara. Kalau saya bilang aku aja lah katanya. Tapi saya dia kondisi fisiknya saya bilang kalau hanya selintingan begini dimasukkan aja ke masa rehabilitasi Reh. dia pemakai. Tapi tidak, diajukan aja ke. Saya bilang ini akan mati nih Pak. Nggak lama lagi kalau lihat kurus begitu, dia itu sebatang kara, tidak ada yang antar baju, tidak pernah ganti baju, di dalam tahanan, sudah ditahan 10 hari, bahkan akan terus sampai kejaksaan seperti itu. Kelihatannya apa yang saya katakan itu kurang dipercaya sama penyidiknya. Karena melihat saya. Mungkin lah itu. Saya pun dalam hati saya, khususnya kasus narkotika kan saya kurang interest gitu ya. Terus udah begitu, ya sudah, saya biarkan aja dia jalan sendiri. Saya paling kirim makanan aja tiap hari. Benar, 2 minggu di kantor kejaksaan mati. Di tahanan jaksa. Mati karena sakit. Saya berpikir begini, ketika saya menggunakan kantor saya membela orang yang tak berpunya, terus aparatur negara yang saya hadapi itu berpikir klien saya itu orang kaya. Masa dia bisa kantor pengacara Palmer kalau dia nggak kaya? Jadi sudah terstigma. Jadi bagaimana caranya? Supaya kita bisa menyalurkan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu tanpa terstigma. Maka kita harus hidupkan pos bantuan hukum. Fungsinya apa? Pertama, bisa melayani masyarakat dengan lawyer yang tangguh. Kedua, aparatur yang kita hadapi tidak kena stigma karena koknya adalah kok pos bantuan hukum dan nanti akan sederetan di situ advokat dari DPC masing-masing. Terus yang ketiga, mengedukasi, memberikan kesempatan adik-adik yang baru kita lulus PKPA yang jadi pengacara supaya dia berkesempatan berpraktik, dibimbing, dimentori oleh seniornya. Jadi dia pun terdidik untuk menjadi advokat yang berintegritas, bermoral, bertutur kata yang baik. Kalau hanya di PKPA ya cuma teori dia masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi coba bawa dia bertutur kata dengan hakim bagaimana yang baik. Bertutur kata dengan jaksa bagaimana yang baik. Bertutur kata antara kita dan klien bagaimana yang baik.
Itu kan semua bertutur kata dengan media ketika kita dicegat wartawan bagaimana yang baik. Itu semua dibaca oleh junior-junior kita tanpa kita kasih tahu. Dia sendiri akan membaca itu menjadi role model buat dia. Itu cara yang baik menciptakannya. Maka pos bantuan hukum itu kalau udah jadi, nah terus yang keempat adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Bantuan Hukum. Posbakum itu kan diberi biaya oleh negara 5 juta satu kasus Hmm. untuk pos bantuan hukum asal ada lembaganya, lembaganya harus terakreditasi. Nah, tugas saya lah nanti untuk mendorong semua cabang-cabang ini supaya bekerja sampai terakreditasi. Maka dengan demikian, itulah fungsi kita di daerah-daerah. Saya kan nggak mungkin ada di Merauke. Nah, teman-teman saya di Merauke lah yang mengerjakan itu. Terus kedua, kalau terjadi pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah yang menyinggung kepentingan orang banyak, sebelum kebijakan publik itu ditelorkan oleh pejabat setempat, kan dia panggil. Kalau dia menyangkut lingkungan hidup, dia panggil apa? eh, yang lingkungan hidup, YLKI apa? Masalah konsumen ya YLKI, apa itu lembaga lingkungan hidup itu, Ya, ya kan. LSM-nya, masalah tambang, Ini apa? dia undang Jatam untuk mendengar hearing. Kalau masalah hukum, siapa yang diundangnya? Harusnya Puspakum. Harusnya Posbakum, makanya Posbakum mesti ada. Kalau dengan Posbakum berinteraksi dengan pejabat pemerintah, ada saling percaya, tidak seperti selama ini kalau sudah advokat dengan pemerintah berhadapan-hadapan seperti berhadapannya jaksa dan advokat. Tidak begitu harusnya. Hmm. Harusnya kalau dengan pemerintah kita harus bergandeng tangan, merangkul siapa yang teraniaya, yang hak-haknya tertindas. Nah, kita punya lembaga yang struktural mulai dari DPP Pusat AAI menjadi ketua Posbakum, maka semua DPC akan menjadi ketua cabang. Begitu, Rizal. Nah, Dan ada lagi cara yang saya tahu, yang itu aja yang paling maksimum. Puspakum itu adalah cara paling eh, mudah untuk merangkul masyarakat gitu Abang ya mungkin. Ya, Posbakum itu satu lebih dipercaya, terus kesannya tidak ada terstigma orang-orang berpujak di situ, ada bantuan hukum murni pro bono gitu. Dengan kop suratnya aja sudah mencerminkan itu. Nolong lah. Ya, Amang, last question but not least, saya ingin mengambil contoh Amerika. Tadi Amang sempat menyinggung sedikit. Amerika itu hukumnya sangat kuat, walaupun kadang-kadang juga ya di grassroots juga Terjadi terjadi kesimpangan. kesimpangan itu. Tapi yang ada di Senat itu, di pemerintahan, di Senat atau pengambil keputusan, pemangku Kongres. kebijakan itu adalah para advokat kebanyakan. Nah, makanya mereka hukumnya sangat kuat, mulai dari mungkin peraturan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau untuk di Indonesia, Mang, peran advokat dalam advokasi masyarakat yang real selain Pusbakum itu kan semakin minim. Mungkin LBH juga jalan, tapi kan untuk menyentuh masyarakat sampai ke Papua sana atau kemana itu kan minim. Apa usulan Amang selain Pusbakum itu dan kemana akan Amang bawa ini AAI dalam hal ini? Ya, pertama memang itu tadi masih di dalam perencanaan. Memang dari sejak awal masih sosialisasi tahun 2021 sudah menjadi proyek pilotnya kami adalah untuk menghidupkan pos bantuan hukum ini supaya di antara kita berusaha mendapatkan kehidupan kita sehari-hari dengan profesi advokat, kita juga harus berkontribusi untuk memberikan bantuan hukum. Dengan itu jadi berbagi lah, mungkin persentasenya ya tidak bisa 50-50, tapi juga mungkin bisa menjadi paling tidak 20% mesti disisihkan lah untuk bantuan hukum. Nah, pos bakum inilah akan menjadi kantor-kantor nanti dan yang menjadi counterpartnya pemerintah, counterpartnya apa kantor polisi. Jangan dibiarkan dong kantor polisi sendirian di situ berkuasa, ya kan? Hanya cuma diteriakin LSM, Berarti nanti konsep Amang Pusbakum tidak di pengadilan, tapi ada di kantor di kantor DPC, polisi ya, di kantor DPC. kantor DPC. Iya, Maksudnya selama ini kan
Ya. orang masyarakat mau melapor tuh takut. Ya, jadi begini kasusnya. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah Posbagum ini ada di kantor Pemda. Karena yang dibelain itu rakyatnya Pemda. Kalau dia di kantor polisi menjadi tidak independen. Kalau di kejaksaan menjadi independen. Di pengadilan menjadi calo. Rusak kan? Nah, sebaiknya itu harus di kantor pemerintah Pemda atau di kantor DPR disediakan satu ruang. Permasalahannya adalah seharusnya memang yang ideal harusnya bikin wadah tunggal. Sehingga pemerintah tidak menyediakan 80 organisasi, 80 ruangan untuk advokat aja. Lu advokat mana? Atau bikin aja lah ruang bersama, ruang pelayanan bersama. Bikin satu ruangan terbuka, tapi harus ada itu. Jadi Mhm. masyarakat itu sudah terbentuk satu patron. Oh, kalau saya bermasalah, ada LBH di sana di kantor Pemda, di mana kantor itu bukan orangnya Pemda. Itu pun masih terbuka lah kemungkinan kalau ada kasus melawan Pemda menjadi tidak menjadi anu ya, Netral. tidak netral, tapi lebih sedikit lah urusan dengan Pemda daripada urusan sama polisi kan tiap hari Oh gitu ya. berurusan ya. Apa yang mau Amang pesen untuk masyarakat pencari keadilan? Ya, Dalam hal kalau saya sih lebih cenderung mau mengimbau pemerintah supaya mendorong terus kehidupan atau budget-budget yang harus diberikan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Karena banyak sekali masyarakat itu yang teraniaya, hartanya dirampas, tidak ada yang memberikan penyuluhan hukum atau memberikan bantuan hukum. Banyak sekali dengan air mata. Itu dulu yang pertama. Kedua, bahwa kiranya saya berharap betul rekrutmen advokat itu supaya ditingkatkan ya dengan wadah tunggal lembaga kode etik ya lembaga kode etik yang sama rekrutmen yang berstandar nasional ya supaya jangan berebutan ya antara satu organisasi dengan yang lain. Syukur-syukur kalau bisa wadah tunggal juga oke lah, asalkan secara legalitas itu secara aturan hukum menjadi sebuah kepastian, jangan lagi kayak kemarin ya wadah tunggal acak-acakan gitu, tapi nggak diimplementasikan dalam bentuk yang sebenarnya. Ya, pemerintah haruslah mengulurkan tangan soal ini karena kesejahteraan umum adalah di bawah tanggung jawab. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang patuh pada hukum. ya, tapi ada pertanyaan titipan ini, Mang. Apa itu? Rekonsiliasi Rekonsiliasi tetap sehat. Saya mengharapkan betul dan saya sudah tawarkan dan mereka apa yang saya tawarkan sedang balik kepada memperimbangi nih. sedang di hadapannya Arman Hanis, di hadapan Ranto saya tawarkan semua mereka tidak nolak penawaran saya. Jawaban mereka hanya satu. Ini biar tahu teman-teman. Jawabannya Harman Hanis, jawabannya Ranto tidak keberatan, hanya mereka perlu konsolidasi. Jadi perlu waktu aja. Perlu waktu aja, kata mereka seperti kalau saya tidak perlu waktu. Karena AI adalah rumah yang Ya, cantik dan semoga kembali bersatu kembali. I hope so. Pulang ke rumahnya. Ya, pulang ke rumah bersatu. Ya. Ya, seperti kata jangan sampai pengadilan perlu menyediakan pos bagus 80 kamar ya. 80 tambah 3 ini. Nomor ketiga. Oke, terima kasih Mama Ya, Mansuri. sama-sama Rizka. Terima kasih. Terima kasih.